Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan membahas materi kelas 11 SMA, yaitu sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem imun ini akan kakak bagi jadi dua ya. Nah, ini kita bahas dulu sistem imun bagian pertama. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas pada materi sistem imun, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu sistem imun dan juga fungsi dari sistem imun. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai pertahanan tubuh non-spesifik, jadi terdiri dari apa saja. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai pertahanan tubuh spesifik. Lalu yang keempat kita akan membahas mengenai macam-macam dari imunitas, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai gangguan dalam sistem imun. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas dua ya, yaitu fungsi dari sistem imun dan juga pertahanan tubuh non-spesifik. Nah, untuk pertahanan tubuh spesifik, kemudian macam-macam imunitas dan gangguan sistem imun, itu akan kita pelajari di sistem imun bagian yang kedua. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai pengertian dari sistem imun dan juga fungsinya. Nah, jadi sistem imun itu adalah suatu sel ataupun jaringan tubuh kita yang bisa membentuk sistem kekebalan tubuh. Nah, fungsi dari sistem imun yang pertama adalah untuk menangkal antigen yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah untuk mempertahankan tubuh dari patogen. Nah, yang ketiga adalah untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit. Dan yang terakhir adalah untuk mendeteksi dan juga menghancurkan sel-sel tubuh yang abnormal, termutasi, ataupun ganas. Kita masuk ke mekanisme pertahanan tubuh. Nah, jadi mekanisme pertahanan tubuh dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada pertahanan tubuh non-spesifik atau alamiah, yaitu pertahanan tubuh yang tidak ditujukan untuk melawan antigen. Nah, jadi pertahanan tubuh non-spesifik ini walaupun tidak melawan antigen, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap antigen untuk melindungi tubuh. Nah, sedangkan yang kedua ada pertahanan tubuh spesifik, yaitu pertahanan tubuh yang memberi respon terhadap antigen spesifik. Nah, jadi kalau yang melawan antigen itu sudah pertahanan tubuh spesifik, karena pertahanan tubuh spesifik ini dapat membentuk antibodi. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik atau alamiah itu terdiri dari garis pertahanan pertama dan juga garis pertahanan kedua. Garis pertahanan pertama itu terdiri dari kulit, membran mukosa, rambut hidung dan silia, cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba, dan juga populasi bakteri non-patogen. Sedangkan garis pertahanan kedua itu terdiri dari inflamasi, sel fagosit, dan protein antimikroba. Lalu untuk pertahanan spesifik itu terdiri dari garis pertahanan ketiga, yaitu ada limfosit dan juga antibodi. Kita masuk ke garis pertahanan yang pertama, yaitu terdiri dari pertahanan fisik atau eksternal. Nah, pertahanan fisik ini terdiri dari yang pertama ada kulit. Nah, jadi kulit itu ditutupi oleh sel-sel epitel yang sangat rapat. Nah, itu bertujuan agar kulit kita itu sulit ditembus oleh mikroba. Yang kedua, kulit itu mengandung keratin dan sedikit air yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba di permukaan kulit. Yang kedua, pertahanan fisik itu ada membran mukosa. Jadi membran mukosa ini adalah suatu lapisan yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh seperti pada organ pencernaan, pernapasan, dan juga organ reproduksi. Membran mukosa mensekresikan mukus yang berfungsi untuk memerangkap antigen. Selain itu, membran mukosa juga akan menutup jalan masuk mikroba ke sel-sel epitel. Yang kedua ada pertahanan mekanik yang terdiri dari rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara dari partikel-partikel berbahaya dan juga mikroba. Lalu ada silia trakea yang berfungsi untuk menyapu partikel-partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir agar dapat dikeluarkan. Yang ketiga ada pertahanan kimiawi yang terdiri dari yang pertama ada lisozim. Nah, lisozim ini terdapat dalam keringat, air mata, dan juga ASI, dan berfungsi untuk menghancurkan peptidoglikan dari bakteri. Nah, yang kedua ada HCl. Nah, HCl ini terdapat di dalam lambung yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan.
Yang terakhir ada pertahanan biologi yang terdiri dari populasi bakteri non-patogen. Populasi bakteri non-patogen itu hidup di kulit dan juga membran mukosa. Nah, fungsinya adalah untuk bersaing dengan bakteri patogen. Kita masuk ke garis pertahanan yang kedua yang terdiri dari yang pertama ada fagositosis, yaitu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikroba ataupun partikel asing. Nah, mekanisme fagositosis ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada pengenalan atau recognition, yang kedua ada pergerakan atau kemotaksis, yang ketiga ada perlekatan atau adhesion, yang keempat ada penelanan atau ingestion, yang kelima ada pencernaan atau digestion, dan yang terakhir ada pengeluaran atau releasing. Yang pertama ada pengenalan, yaitu kondisi di mana partikel asing atau mikroba akan terdeteksi oleh sel-sel fagosit. Jadi ini partikel asing, nah ini adalah sel fagosit. Nah, ketika partikel asing ini dideteksi oleh sel-sel fagosit, nah itu namanya adalah pengenalan atau recognition. Yang kedua, ada pergerakan atau kemotaksis, yaitu kondisi di mana setelah partikel asing itu terdeteksi, nah nanti sel-sel fagosit itu akan bergerak menuju partikel asing. Jadi sel fagositnya itu bergerak ya menuju ke partikel asing. Setelah sel-sel fagosit bergerak menuju partikel asing, lalu partikel asing ini akan melekat pada reseptor yang ada pada membran sel fagosit. Nah, ini namanya adalah perlekatan atau adhesion, yaitu kondisi di mana sel-sel fagosit yang tadi sudah bergerak menuju partikel asing, nah partikelnya kemudian melekat pada reseptor yang ada pada membran sel dari fagosit. Setelah melekat, selanjutnya membran sel dari fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan akan menelannya ke fagosom. Nah, ini disebutnya sebagai penelanan atau ingestion. Selanjutnya, setelah ditelan, lisosom yang berisi enzim-enzim penghancur akan berfusi dengan fagosom, lalu membentuk fagolisosom. Lalu, enzim-enzim yang terdapat pada lisosom akan mencerna seluruh permukaan partikel asing sampai hancur. Setelah infeksi patogen tersebut teratasi, beberapa neutrofil dan sel-sel fagosit lainnya akan mati bersamaan dengan sel tubuh dan juga patogen. Komponen-komponen tersebut kemudian akan membentuk nanah yang menjadi indikator bahwa infeksi telah sembuh. Selanjutnya, produk sisa dari partikel asing yang tidak dicerna oleh sel-sel fagosit akan dikeluarkan oleh sel-sel fagosit melalui mekanisme eksositosis. Nah, ini disebutnya sebagai releasing atau pengeluaran. Selanjutnya, dari garis pertahanan kedua ada inflamasi atau peradangan. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera, gigitan serangga, ataupun pukulan benda keras. Inflamasi memiliki tanda-tanda lokal yaitu kemerahan, panas, bengkak, kemudian ada juga nyeri. Sedangkan efek dari inflamasi, yang pertama itu demam atau suhu tubuh itu melebihi normal, kemudian leukositosis atau peningkatan jumlah leukosit di dalam darah. Lalu apa tujuan akhir dari inflamasi? Nah, tujuan akhir dari inflamasi adalah membawa fagosit dan juga protein plasma ke jaringan yang mengalami luka atau infeksi. Selanjutnya, sel-sel fagosit akan mengisolasi, kemudian menghancurkan, menonaktifkan agen penyerang, dan juga membersihkan debris atau sel-sel yang rusak dan juga mati, serta mempersiapkan proses-proses penyembuhan. Nah, mekanisme dari inflamasi yang pertama, ketika terjadi kerusakan jaringan, misalnya kena benturan atau kena benda tajam seperti ini ya, nah itu akan mengakibatkan patogen melewati garis pertahanan pertama dari tubuh kita, yaitu kulit ya, sehingga patogen akan menginfeksi sel-sel tubuh kita. Nah ini kan bakteri misalnya ya, jadi bisa masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, jaringan yang terinfeksi akan menstimulasi mastosit untuk mengeluarkan histamin. Nah ini ya, senyawa kimia ini merupakan histamin dan juga prostaglandin. Nah sehingga terjadilah pelebaran pembuluh darah. Selain itu terjadi juga peningkatan aliran darah. Selanjutnya, sel-sel fagosit akan menuju ke daerah yang infeksi. Nah ini bisa dilihat ya. Kemudian kondisi tersebut akan mengakibatkan daerah infeksi itu menjadi kemerahan, kemudian hangat dan juga bengkak.
Selanjutnya, sel-sel fagosit akan memakan patogen melalui proses fagositosis, sehingga lama-lama luka itu akan tertutup dan juga sembuh. Garis pertahanan kedua yang terakhir terdiri dari protein antimikroba. Nah, ada dua jenis protein antimikroba. Yang pertama ada interferon, yaitu protein antivirus yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh yang terinfeksi oleh virus dan berfungsi untuk mencegah multiplikasi atau perbanyakan dari virus. Dan yang kedua ada protein komplement atau protein yang berfungsi untuk membunuh bakteri dengan cara membuat lubang atau pori-pori pada dinding sel bakteri dan juga membran sel dari bakteri. Cara kerja dari protein komplement, pertama-tama protein komplement akan bekerja dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan juga membran sel dari bakteri. Jadi ketika protein komplement sudah diikat, nah maka akan terbentuk lubang atau pori pada dinding sel dari bakteri. Selanjutnya, lubang tersebut akan menyebabkan ion kalsium itu akan keluar dari sel bakteri. Selanjutnya, air dan garam-garam mineral dari luar justru akan masuk ke dalam sel bakteri. Jadi kalsiumnya keluar, sedangkan air dan juga garam-garam mineral dari luar sel itu justru akan masuk ke dalam sel bakteri. Nah, masuknya air dan garam ini akan menyebabkan sel bakteri itu menjadi hancur. Protein antimikroba yang kedua ada interferon. Nah, cara kerja dari interferon, pertama-tama virus akan menginfeksi sel inang. Nah, masuknya virus ke dalam sel inang ini akan menyebabkan gen interferon masuk ke dalam nukleus dari sel inang. Nah, masuknya gen interferon ini nanti menyebabkan molekul interferon akan dibentuk. Nah, seperti ini ya, ini adalah molekul interferon. Nah, lalu selanjutnya molekul interferon akan masuk ke dalam sel yang lain. Nah, jadi ini misalnya sel inang yang pertama, ini sel inang yang kedua. Nah, jadi selanjutnya molekul interferon akan masuk ke dalam sel inang yang kedua dan masuknya interferon ini akan dianggap sebagai antigen. Nah, selanjutnya interferon akan menstimulasi sel untuk menyusun protein antivirus. Nah, seperti ini ya. Kemudian, protein antivirus tersebut akan memblokir reproduksi virus. Jadi, virus tidak dapat memperbanyak diri, jadi nggak bisa masuk atau menginfeksi sel inang yang lain. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai sistem imun bagian yang pertama. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.